seorang kakek-kakek tua yang memegangi panjenengan tentang kehidupan yang sebenarnya. Iya. Dan dari situlah saya bertobat. Tapi tobat kamu itu tidak kamu berikan sama teman-teman kamu itu kenapa? Bahkan sahabat Iya. karibmu pun tidak pernah dikasih tahu bahwa kamu sudah bertobat. Iya, memang saya sengaja. Saya tidak memberitahu teman-teman warga yang di situ. Itu sama sekali saya pendam. Tapi Karena kan, saya malu. tapi kan imbasnya sama kamu sendiri setelah kematian kamu itu kamu tidak diurusin layaknya seorang mayat manusia. Kamu seolah itu seperti binatang, dikucilkan. Iya, memang betul. Ya, tapi memang mujizat Tuhan ya. Iya, Walaupun kamu meninggal tidak diurusin sama warga, sama tetangga, bahkan saudara, tapi karena kamu sudah bertobat, walaupun apa benar kamu menulisnya di diare kamu, iya kamu betul. bertobat Iya, untuk betul. tidak mengulangi perbuatannya lagi. Iya. Dan saya sebelum bertobat, saya mendatangi kiai. Iya, iya. Saya diceramahin macam-macam, banyak sekali. Dan akhirnya saya di depan kiai, saya bertobat. Dan saya masih punya tabungan untuk menghidupi saya sendiri. Setelah saya tobat, saya benar-benar sholat. Senin Kamis saya puasa. Sholat sunnah pun saya tak lakuin. Ya teman-teman ya, inilah. Jadi intinya yang namanya manusia itu walaupun pekerjaannya, mohon maaf bajingan sekalipun, WTS, penghibur, tapi kalau bertobat Tuhan memberikan keistimewaan atau mujizat yang sangat langka. Buktinya jasad pun, kuburannya pun tidak mampu untuk dibego, dikeruk. Itulah keistimewaan atau keajaiban Tuhan. Jadi panjenengan itu menulis buku diare, ternyata teman kamu yang menunjukkan sama warga bahwasannya setelah penggalian makam itu ditemukan kamu masih utuh. Wanita teman kamu itu menceritakan dan menemukan buku diare panjenengan untuk menceritakan kepada warga, sehingga warga pun berbondong-bondong untuk menguburkan kamu secara biasa seperti layaknya manusia. Tetapi sebelum saya meninggal, memang saya menitipkan buku diare itu. Tapi setelah 5 tahun, jangan sampai dibuka buku diare itu. Pesan saya seperti itu. Dibuka setelah kamu meninggal. Iya, sudah lama meninggal. 5 tahun dia baru dibuka. Ternyata ya itu. Ya, alhamdulillah tobat kamu itu diterima ya, walaupun kamu sudah sangat rusak, sudah sangat jauh berdosa ya. Tapi kalau memang niat bertobat nasuha, tobatan nasuha, insya Allah Tuhan mengampuninya ya, daripada yang sudah tahu dosa malah melakukan. Tapi yang sudah melakukan dosa benar-benar niat tulus untuk bertobat menjadi orang yang benar, orang yang berbakti kepada orang tua agama. Itulah patut menjadi suri toladan ya. Semoga saja arwah panjenengan diterima di Allah ya. Karena apa? Karena tobat kamu adalah tobatan nasuha ya. Sehingga setelah kamu bertobat, Allah pun mengambil kamu ya. Supaya apa? Mungkin itu adalah jalan yang baik agar kamu tidak mengulanginya lagi, sehingga kamu insya Allah masuk ke golongan orang-orang yang ahli surga ya. Semoga kamu telah tenang di alam sana, dan kejadian peristiwa kamu itu untuk menjadi contoh para BTS perempuan penghibur belang, penghibur hidung belang, untuk bisa menuntun bertobat ya. Kejadian panjenengan sebagai contoh yang baik ya. Terima kasih ya. Ya, karena saya mengalami sendiri, makanya kalian, nggak cuma kalian, semua manusia yang masih hidup di dunia ini masih diberi kesempatan
bertobatlah sebelum ajal menjemput ya. Ya. Mohon maaf sekali Diwangsa mengganggu panjenengan yang sedang tenang dia. Diwangsa akan mendoakan panjenengan ya, kembalilah ya dengan tenang, dengan pelajaran untuk orang-orang yang bekerja seperti panjenengan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa auladihi wa sirati al-fatah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma ila arwahi khususon nofi Natalia binti Fulan Allahumma firlaha warhamha Langafihi bahu anha Saulah al-fatihah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Ibu bumi Bapak langit panjenengan dados seksi tobatipun Mbak Novi. Mugi-mugi Gusti Allah mijabahi, mugi-mugi nampi Mbak Novi wonten surganipun panjenengan. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Barusan Diwangsa sudah bercakap-cakap dengan arwah apa namanya Korin Novi Natalia ya. Emang Betul, dia mengungkapkan dalam buku diarenya ya teman-teman, bahwasanya sebelum dia meninggal sebagai wanita WTS penghibur itu sudah bertobat selama 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Iya. Bertobat selama 1,5 tahun. Cuman dia itu tidak bercerita dengan teman-teman, dengan kawan-kawan, sehingga setiap harinya pun dia diolok-olok, dihina lah WTS, salah penghibur, jangan main kesini, kotor rumah saya, kena zina, kena azab, pinggir. Begitulah yang namanya manusia. Janganlah kita memandang dari segi fisik. Kalau belum kita melihat dengan mata kepala sendiri atau bergaul minimal ya 3 hari lah untuk mengerti perasaan, tingkah laku setiap harinya. Jadi janganlah mendakwa bahwa dia itu banyak dosa lah, berbuat sebagai lonte lah. Itu jangan, kita janganlah mendakwa atau ngecam Ya nebak dia sama dirinya sendiri aja gitu ya. Iya. Perbuatannya kita baik apa enggaknya. Betul. Jangan Menyalahkan. selalu mencela sama orang lain. Kalau belum tahu tentang kejadian peristiwa yang asli dengan pihak yang bersangkutan itu, janganlah kita itu mengecam bahwasanya dia itu banyak dosa. Belum tentu. Buktinya sudah ada kejadian Mbak Novi Natalia sebagai wanita penghibur lonte, setiap hari kerjanya ngutis, tapi dia bertobat sehingga keistimewaan Tuhan, mukjizat Tuhan terbukti. Makamnya pun tak mampu digali oleh bulldozer yang ratusan ton kekuatannya. Tidak mampu. Hanya dengan cangkul petani dia bisa terkuak, jasanya masih utuh, berbau wangi. Setelah ditemukan diarenya, bahwasanya dia sebetulnya sudah tobat, cuman tidak menceritakannya kepada kawan-kawan dan warga ya. Iya, jadi itu dia itu bertobatnya karena apa? Pastikan tadi bilang dia itu bertobatnya itu dalam tidurnya bermimpi didatangi seorang kakek-kakek berjubah putih, bahwasanya sudahlah nak, berhentilah kamu bekerja sebagai wanita penghibur, kembalilah ke jalan benar, karena orang-orang tuamu pun adalah orang-orang muslim, orang-orang yang taat beragama. Dalam dirinya pun begitu, dan dia bekerja sebagai kutis kandida, sebagai lontek. Uangnya itu dikirim ke kampung, dan di kampung pun untuk menyekolahkan anaknya adik-adiknya di pondok. Bayangkan uang hasil lontek ngutis itu dikirim ke desa, kemudian orang tuanya itu untuk membiayai berarti, adiknya. Si mbaknya ini tulang punggung. Ya.
tulang punggung karena anak seorang janda, adiknya masih banyak, ingin melanjut ke pondok, sehingga dia pun rela mengorbankan dirinya sebagai WTS untuk menyekolahkan adiknya ke jenjang yang lebih tinggi. Itulah bisa menjadi contoh teladan, walaupun cari uangnya itu haram, tapi setelah melakukannya dia merasa itu perbuatan itu sangat dilarang oleh Allah, sehingga dia bertobat. Dan dia pun alhamdulillah sekarang sudah disempurnakan lagi. Yang dulu waktu pemakaman itu tidak diurusin, setelah digali lagi para warga berkumpul sambil mendoakan dan dimakamkan secara layaknya seorang manusia didoakan. Tuh, wanita. Ya, kita buat pelajaran bisa ngambil pelajaran ya, bahwasanya ini yang namanya manusia itu walau misawa biasa seperti pakai sorban, pakai kupluk, peci, belum tentu perbuatannya baik, karena sekarang itu banyak sekali modus-modus yang menjadi seorang kiai ternyata dia itu mencuri, pura-pura ke masjid pakai kupluk, peci, pakai sarung. Setelah masuk ke masjid, tengok ada kotak amal disaut. Ya, jadi intinya itu janganlah kita menuduh kalau belum tahu dengan sendirinya. Ya, itu sangat dosa dan akan menimbulkan fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Sangat sakit apabila tidak pernah merasakan kok dituduh. Coba bayangkan kalau panjenengan sendiri yang merasakannya. Ya. Nah, terungkap sudah ya. Terima kasih teman-teman telah menonton ekspor cerita kami ya tadi masalah Mbak Novi Natalia, wanita penghibur yang jasadnya berbau wangi dan masih utuh selama 5 tahun. Bayangkan, masih wujud manusia cantik berbau wangi 5 tahun. Mustahil bukan? Itulah mukjizat Allah, Kebesaran Allah pasti akan terjadi. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan atau mungkin menyinggung perasaan panjenengan, kami manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum banasibita Allah wabila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng